Selamat datang di mata kuliah Matematika Keuangan 1. Saya Mila Novita, salah satu pengampu mata kuliah ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagian kedua dari anuitas di sebarang waktu. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana contoh dari anuitas di sebarang waktu dalam kasus di kehidupan sehari-hari. Untuk contoh pertama, diketahui bahwa pada suatu ulang tahun ke-18, Latisha menerima sebuah anuitas yang nantinya akan membayarkan sebesar 5.000 pada hari ulang tahunnya yang ke-25 hingga ke-39 tahun. Pertanyaannya adalah, berapa nilai anuitas tersebut saat ulang tahun Latisha ke-18 menggunakan tingkat bunga efektif tahunan 5%. Jadi untuk memperjelas soal ini, jadi Latisha akan menerima sejumlah uang, di mana sejumlah uang ini nantinya akan menjadi modal untuk menerima sebesar 5.000 setiap dia ulang tahun dari ulang tahun ke-25 sampai ulang tahun ke-39. Untuk menyelesaikan contoh satu ini, kita buat dulu diagram waktu dari masalah yang kita miliki. Di sini kita tahu bahwa Latisha akan menerima sebesar 5.000 dari ulang tahunnya yang ke-25 sampai ke-39. Nah, posisi 25 atau 39 ini untuk memudahkan kita anggap di akhir tahunnya saja ya. Nah, berarti 18-nya pun di akhir tahun 18 atau di angka 18 persis. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, cara yang pertama adalah perhatikan bahwa kita akan memiliki 15 kali penerimaan. Ya, dari T sama dengan 25 ini sampai T sama dengan 39 itu ada 15 kali penerimaan. Kemudian kita akan menghitung berapa nilai di T sama dengan 18. Oke, persamaan nilainya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan konsep anuitas biasa, saya akan punya PV 5.000 A15 dengan tingkat bunga 0,05 kali V pangkat 6. Karena 5.000 A15 itu ada di waktu T sama dengan 24 yang kita diskonkan ke waktu T sama dengan 18 sebanyak 6 tahun. Jadi V pangkat 6. Dengan hasilnya 38.727,3. Sebagai alternatif dari solusi contoh 1, kita bisa membuat cara 2 berikut ini. Cara 2 ini dengan membuat seolah-olah kita memiliki penerimaan mulai dari T sama dengan 19, jadi full dari T sama dengan 19 sampai T sama dengan 39, walaupun sebenarnya 6 yang di depan ini tidak ada. Jadi nanti akan kita kurangi kembali. Sehingga PV-nya adalah 5.000 A21, 21-nya berasal dari 15 tambah 6, dengan tingkat bunga 0,05, dikurangi kembali dari 6 yang di depan ini semula tidak ada, jadi 5.000 A6 0,05. Diperoleh hasil yang sama, yaitu 38.727,3. Selanjutnya, untuk cara yang ketiga, kita bisa menggunakan konsep anuitas di muka. Jadi, dengan konsep anuitas di muka, maka nilai 5.000 A15 itu ada di T sama dengan 25. Sehingga dengan demikian kita akan mendiskontokan ke waktu T sama dengan 18 dengan dikali faktor V pangkat 7. Dengan hasil yang sama juga. Untuk alternatif yang keempat, cara yang keempat, kita akan menggunakan seolah-olah juga, tapi mulai dari T sama dengan 18, jadi kita akan menggunakan konsep anuitas di muka. Jadi seolah-olah di sini ada pembayaran dari T sama dengan 18 sampai T sama dengan 39. Jadi ada tambahan sebanyak 7 pembayaran di depan yang nanti akan kita kurangi kembali. Sehingga present value-nya adalah 5.000 A22 dengan tingkat bunga 0,05 dikurangi 5.000 A7 dengan tingkat bunga 0,05. Dan hasilnya sama.
Bisa Anda lihat bahwa untuk satu masalah saja ada banyak cara untuk menyelesaikannya. Selanjutnya kita memiliki contoh 2 sebagai berikut. Diketahui anuitas X dan Y menyediakan pembayaran sebagai berikut. Di anuitas X, pada akhir tahun 1 sampai 10 pembayarannya sebesar 1. Kemudian di anuitas Y pembayarannya sebesar K setiap tahun dari akhir tahun 1 sampai 10. Pada akhir tahun 11 sampai 20, anuitas X melakukan pembayaran sebesar 2 setiap tahun, tetapi anuitas Y tidak sama sekali. Kemudian di akhir tahun 21 sampai 30, anuitas X memberikan pembayaran sebesar 1 dan anuitas Y memberikan pembayaran sebesar K. Diketahui bahwa kedua anuitas ini memiliki nilai sekarang yang sama dan tingkat bunga efektif tahunan sebesar I sedemikian sehingga V pangkat 10 sama dengan 0,5. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari K. Untuk itu kita akan lihat dua buah diagram waktu. Yang pertama adalah diagram waktu dari X dan diagram waktu dari Y. Bisa kita lihat di sini diagram waktu dari anuitas Y itu tidak memberikan pembayaran dari tahun 11 sampai tahun 20. Sementara di anuitas X memberikan pembayaran sebesar 2 dari tahun 11 sampai 20. Oke, untuk solusi contoh 2 ini, kita ketahui bahwa PV dari X sama dengan PV dari Y. Nah, untuk mendapatkan PV dari X, itu bisa melakukan teknik dengan berbagai cara yang sudah kita bahas sebelumnya pada contoh 1. Salah satunya adalah dengan teknik decompose bagian 2 ini, yang pembayarannya sebesar 2 menjadi 1 tambah 1. Sehingga akan ada dekomposisi pertama semua bernilai 1, sebanyak 30, sehingga present value-nya di waktu 0 adalah A30. Tetapi masih ada hasil dekomposisi dari 2 ini sebanyak 10, berarti itu adalah A10. Nah, A10 ini ada di waktu 10, sehingga perlu didiskontokan lagi ke waktu 0 menjadi dikali V pangkat 10. Untuk yang PV dari Y, kita bisa menghitung dari K yang pertama, 10K yang pertama itu adalah KA10, dan 10K yang kedua ini adalah KA10 di waktu T sama dengan 20. Berarti tinggal didiskontokan lagi ke waktu 0 menjadi dikali V pangkat 20 dan dihasilkan nilai K sama dengan 1,8. Nah, persamaan PV untuk X ataupun untuk Y bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk seperti yang dilakukan pada contoh 1. Silahkan Anda coba untuk bentuk-bentuk yang lainnya. Demikianlah materi dari bagian kedua, anuitas di sebarang waktu. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk materi pada video ini. Silakan Anda baca lebih detail mengenai materi ini pada modul yang telah di-upload di IDLS dan kerjakan semua latihan yang diberikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.